Film dibuka dengan menampilkan sebuah kondisi di planet yang berjarak sangat jauh dari bumi. Terlihat seorang pria terkapar di sebuah celah es yang dalam. Dia mencoba berteriak, memanggil seorang sahabat, berharap mendapatkan bantuan. Tapi sang sahabat yang mohon maaf, brengsek, malah mengambil senjata dan meninggalkan si pria sampai akhirnya makhluk-makhluk mengerikan datang. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Why not? Or maybe not. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, tetap dan selalu doa terbaik buat kalian semua beserta keluarga. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Mickey 17. Film ini dirilis pada tahun 2025, garapan salah satu sutradara idola saya, Bong Joon-ho, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Baik, janganlah berlama-lama, segera siapkan kopinya, dan selamat menyaksikan video alur cerita. Oke, jadi ceritanya si pria yang menjadi tokoh utama kita bernama Mickey bisa dibilang adalah sebuah klon, atau lebih tepatnya klon ke-17. Setiap kali Mickey berakhir, perusahaan tempatnya bekerja akan langsung mencetak tubuh baru untuk Mickey. Ingatan dicadangkan ke komputer setiap minggu, lalu disuntikan ke tubuh baru setelah dicetak, yang berarti hampir tidak ada ingatan yang terputus. Proses ini sudah menjadi bagian dari rutinitas Departemen Sains, sampai-sampai mereka nyaris tidak memperhatikan nasib Mickey lagi. Saat pencetakan tubuh Mickey ke-17, selang ke otak bahkan sempat terlepas dan mengganggu proses sebelum akhirnya disambungkan lagi oleh seorang ilmuwan. Sebagai informasi, cloning diharamkan di bumi, jadi program ini hanya bisa dijalankan di luar bumi, yang mana mereka sebut sebagai pengganti atau expendable. Mickey adalah salah satunya, yang berarti dia dikirim untuk menjalankan tugas berbahaya karena bisa digantikan kapan saja. Pada suatu hari, Mickey dikirim keluar kapal untuk melakukan perbaikan, tapi ternyata itu hanya tipu daya, sama sekali tidak ada kerusakan. Mereka hanya ingin Mickey terkena radiasi dan melaporkan semua rasa sakit yang dirasakan hingga tewas perlahan. Versi Mickey yang berikutnya hanya hidup selama 15 menit, jadi para ilmuwan fokus mengumpulkan sampel sebanyak mungkin. Ilmuwan bernama Dorothy menyebut sampel-sampel itu sebagai sesuatu yang spesial. Semuanya bermula 4 tahun lalu saat Mickey dan sahabatnya Timo masih berada di bumi. Timo membujuk Mickey untuk mengambil pinjaman dari rentenir gila demi membuka toko makaron. Namun, bisnis itu gagal dan tak butuh waktu lama sebelum penagih mulai memburu mereka berdua. Saat sadar, mereka sudah berhadapan langsung dengan Darius, bos mafia yang suka menyiksa orang dengan gergaji mesin. Keduanya sadar bahwa jika mereka tidak bayar, mereka juga akan mati. Jadi keduanya memutuskan untuk kabur keluar planet dan Mickey mendaftar dalam ekspedisi koloni. Walaupun begitu, jumlah pelamar mencapai jutaan orang karena semua ingin meninggalkan bumi meski tidak menggunakan hashtag kabur aja dulu. Ekspedisi ini dipimpin oleh mantan anggota Kongres bernama Kenneth yang gagal 2 kali dalam pemilu. Dia memiliki banyak pendukung fanatik yang siap melakukan apapun hingga mendapatkan sponsor besar dari korporasi keagamaan. Timo berhasil masuk ke ekspedisi karena entah bagaimana dia punya surat izin sebagai pilot. Sementara Mickey yang sangat disayangkan tidak memiliki skill apapun, jadi dia sembarangan melamar sebagai expendable tanpa membaca keterangan. Seorang perwakilan perusahaan yang berjulukan Red Hair mengajak Mickey berkeliling sambil menjelaskan job desk-nya. Jadi mesin yang mereka sebut printer mengambil semua limbah organik dari kapal antariksa seperti sisa makanan, kotoran manusia, bahkan mayat. Semua digunakan untuk mencetak klon baru. Sangat disayangkan, bukannya fokus, Mickey malah terdistraksi oleh aroma Red Hair, sampai-sampai tak ada penjelasan yang masuk ke kepalanya.
Red Hair bahkan menyingkirkan jerawat pada dahi Mickey agar tidak muncul di setiap salinan, sebelum akhirnya memasukkan Mickey ke mesin untuk pemindaian awal. Lalu dia membuat cadangan ingatan yang disimpan dalam sebuah kotak mirip batu bata. Mickey juga disuntik dengan cairan khusus yang merangsang ingatan lama dan membuatnya kembali teringat momen kematian sang ibu. Kala itu, dalam perjalanan bersama sang ibu, Mickey kecil menekan tombol merah dan kecelakaan maut pun terjadi, sehingga Mickey kembali mendapat pukulan yang cukup berat. Red Hair kemudian memberikan Mickey pistol dan memintanya untuk mengakhiri segalanya sebagai bukti kepercayaan pada sistem, dan selain itu Mickey juga harus terbiasa dengan kematian. Tentu saja Mickey tidak berani melakukan, jadi Red Hair segera menarik pelatuknya dan terungkap bahwa semua itu hanyalah gertakan. Setelah peristiwa tersebut, kapal antariksa pun meluncur dan Mickey harus mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru bersama kru. Ternyata makanan yang disediakan sangat tidak enak dan semuanya diberi jatah ketat. Jika mereka mengambil lebih, maka alarm akan berbunyi. Saat makan bersama, Kenneth datang bersama sang istri Ylva serta para ajudan dari pihak gereja. Terlihat jelas bahwa Kenneth bukanlah orang yang cerdas dan sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh Ylva serta gereja untuk kepentingan mereka. Sebagian besar kru adalah penggemar Kenneth dan sangat antusias melihatnya. Tapi ada juga beberapa yang tetap tenang, dan saat itulah Mickey bertemu dengan petugas keamanan bernama Agent Nasha, dan ya, cinta pada pandangan pertama. Nasha mengundang tokoh utama kita ke mejanya, dan tentu saja Mickey segera datang. Mereka saling berbagi makanan dan langsung merasa cocok satu sama lain. Di saat yang sama, Kenneth menyampaikan pidato besar tentang visi dan misi untuk tiba di planet lain dan membangun masyarakat baru. Karena jatah makanan akan dibatasi sampai koloni bisa berdiri, Kenneth melarang segala bentuk baku hantam dalam tanda kutip yang tidak penting. Orang-orang jelas tidak senang dengan aturan ini, jadi pria itu pun berjanji akan mengadakan sesuatu yang besar untuk menggantinya saat mereka tiba di planet tujuan. Segera para penggemar menganggap Kenneth sebagai pahlawan, sementara Mickey dan Nasha tidak peduli, sehingga melanggar aturan secara diam-diam. Jangan berharap saya akan menampilkan. Hal yang menyebalkan adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan bagaimana rasanya mati yang selalu ditanyakan oleh para kru kepada Mickey, yang mana membuat tokoh utama kita merasa tidak nyaman. Pada suatu hari, Nasha mengancam akan menembak mereka agar bisa merasakan sendiri. Hal itu memicu keributan di kantin dan para penjaga akhirnya mengurung mereka semalaman di dalam kandang. Serta Mickey juga mendapat hukuman tambahan berupa pengurangan jatah makan. Model citizen would have to step in and they're to have each other's backs. Ya, selain sangat setia, Nasha juga adalah seorang pencemburu. Jadi pada suatu hari, ketika dua wanita bernama Kai dan Jen mencoba bersikap ramah kepada Mickey, Nasha muncul tepat waktu, menegaskan kembali bahwa Mickey telah memiliki pasangan. Pada akhirnya, kapal pun sampai di planet tujuan, yaitu Niflheim, dan para ilmuwan langsung mengirim Mickey keluar tanpa pengaman untuk mengumpulkan semua virus yang ada di wilayah itu. Tak lama kemudian, Mickey merasakan sakit dan akhirnya tewas, jadi eksperimen terus diulangi beberapa kali demi menemukan vaksin. Pada suatu momen, saat ditempatkan di kantong mayat, dan meski para ilmuwan menyadari Mickey masih hidup, tetap saja mereka melemparkannya ke dalam lubang daur ulang. Jadi, berkat Mickey versi 12-16, akhirnya vaksin berhasil diciptakan dan manusia bisa mengunjungi Niflheim tanpa perlu mengenakan kostum astronot. Mickey ditugaskan kembali, kali ini bersama tim penjelajah pertama, dan mereka masuk ke sebuah gua yang sangat dingin. Kai melihat ada lubang di dinding dan menemukan makhluk seperti cacing. Salah satu dari mereka melompat ke arahnya, dan saat Kai mulai lari, makhluk itu langsung mencengkram. Salah satu anggota melepaskan tembakan sehingga berhasil membuat semua makhluk itu kabur. Tim ekspedisi pun mulai keluar dari gua, tapi Jen terdiam ketakutan saat mendengar suara makhluk dari atas. Jadi dia melepaskan tembakan sehingga menghancurkan lapisan es dan menghimpit wanita itu hingga tewas.
Setelah kembali ke kapal, Kenneth langsung memarahi Mickey karena Mickey lah yang sebagai expendable seharusnya tewas, bukan Jen. Dia juga melihat rekaman makhluk penghuni planet dan menamainya dengan sebutan Creeper. Lalu sebagai hukuman, lagi-lagi jatah makan Mickey dikurangi dan jam kerjanya dilipat gandakan. Mickey dikirim keluar untuk mengambil sampel Creeper dan Timo akan lewat untuk menjatuhkan makanan dari atas. Pada suatu sore, Mickey yang sial menginjak dataran es tipis yang kemudian pecah dan membuatnya jatuh ke dalam celah. Ini adalah lanjutan dari adegan di awal video. Setelah si brengsek Timo pergi, beberapa creeper datang menyerbu dan yang paling besar menyeret tubuh Mickey. Every time. Bayi-bayi creeper mulai mengelilingi dan terkadang menggigit, sampai akhirnya Mickey dilempar keluar. Lalu terdengar suara creeper yang aneh, tapi bisa ditiru dengan baik oleh Mickey. Mickey sempat terdiam menatap para creeper dan menyimpulkan bahwa mungkin klon terlalu menjijikkan sampai-sampai predator pun enggan memangsanya. Kemudian Mickey pun melihat truk perusahaan melintas di sekitar. Dia mencoba berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Hingga akhirnya tokoh utama kita mengejar dan berhasil naik ke kendaraan itu. Saat kembali ke kapal, Mickey pergi ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Kaget bukan kepalang, Mickey bertemu dengan diri dengan versi baru, versi 18 yang sudah dicetak. Mickey 17 panik karena keberadaan dua versi secara bersamaan jelas-jelas pelanggaran dengan hukuman berat. Keduanya menyadari hal itu, sehingga Mickey 18 atau selanjutnya saya sebut 18 saja melempar dumbbell ke arah 17. Masalah klon ganda ini sebenarnya sudah muncul sejak di bumi, saat metode cloning pertama kali diperkenalkan. Komite etika sangat khawatir akan potensi penyalahgunaan, terutama karena salah satu anggota Saints bernama Alan diduga seorang sosiopat. Seorang saksi mengidentifikasi Alan sebagai pelaku di balik serangkaian pembunuhan gelandangan di kota, namun Alan punya alibi yang sempurna. Akhirnya, polisi mendapat izin untuk menggeledah rumah Alan dan menemukan bahwa Alan diam-diam mengkloning dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan sambil tetap punya alibi. Ketika dua Alan diinterogasi, ternyata Alan ketiga masih berkeliaran dan terus menghabisi orang-orang di jalanan. Alan ketiga, yang ternyata adalah Alan utama, akhirnya berhasil ditangkap, lalu terjadilah perdebatan besar soal bagaimana menerapkan hukum dalam kasus unik ini. Pihak gereja menentang keras keberadaan klon ganda karena menurut mereka satu jiwa hanya boleh memiliki satu tubuh, sedangkan tim ilmuwan beranggapan akan sia-sia jika teknologi ini tidak dimanfaatkan. Nah, kebetulan Kenneth ikut campur dalam perdebatan tersebut dengan menyatakan bahwa tubuh hasil cetak adalah sebuah dosa, tapi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan yang lebih besar. Itulah bagaimana ia memperkenalkan program Expendable dengan mengusulkan undang-undang yang menetapkan hanya satu Expendable per planet dan berjanji akan melenyapkan semua klon jika suatu saat mencetak lebih dari satu. Kita kembali ke cerita, 17 terbangun dan menyadari 18 sedang memindahkannya dengan kereta dorong. 17 mengingat bahwa Nasha pernah menjelaskan perbedaan setiap Mickey dan 18 ini tampaknya jauh lebih agresif. Begitu mereka sampai di ruang daur ulang, 17 mencoba menyerang dari belakang, tapi 18 membaca gerakan dan langsung menghajarnya. 17 terdorong ke arah lubang dan mencoba menawar bagaimana kalau mereka berbagi giliran jaga dan bergantian mati. 18 menyadari bahwa 17 takut mati dan tak paham mengapa padahal sudah berkali-kali mengalaminya. Walau 17 menyampaikan kata-kata menyentuh soal bagaimana mereka sebenarnya berbeda, 18 tetap berusaha mendorongnya ke dalam. Namun momen itu terganggu saat mereka mendengar suara langkah mendekat dan kedua Mickey langsung bersembunyi. Diketahui bahwa ternyata yang datang adalah Timo yang diam-diam menjual zat senang bernama Oxyzofol ke kru lain. Setelah transaksi selesai, 18 muncul dan langsung menghajar Timo karena merasa hidupnya hancur akibat ide bisnis Timo. Dia mendorong Timo ke arah lubang, tapi sebelum sempat menghabisinya, 17 datang menerjang. 17 mencoba menyelamatkan sahabatnya, tapi 18 menariknya kembali. Mereka berdua pun baku hantam hingga 18 mengambil batang logam panas dan bersiap untuk menghabisi Timo. What is that? Why is it so red? That looks hot. Stop!
Lagi-lagi, momen itu terhenti saat Nasha dan kepala tim keamanan, Zeke, memasuki ruangan. 18 memberi isyarat kepada Timo agar ikut berpura-pura kalau tak ingin bisnis Oxyzofol dibongkar ke semua orang. Mereka pun berpura-pura kalau Timo tergelincir dan 18 datang menyelamatkan. 17 mengamati semua dari balik bayangan, merasa cemburu saat melihat Nasha pergi bersama 18. Dia mencoba mengikuti mereka, tapi seorang perwakilan gereja menghentikan dan memintanya untuk berfoto bersama maskot perusahaan, lalu mengumumkan bahwa Mickey terpilih untuk makan malam bersama Kenneth dan Ylva. Beberapa waktu kemudian, saat menghadiri undangan, 17 seolah tak bisa berhenti makan karena hidangannya benar-benar luar biasa. Kenneth menyampaikan permintaan maaf atas kematian Jen, kemudian ternyata Kai juga ikut bergabung dalam makan malam itu. Pasangan Kenneth dan Ylva mengungkapkan rasa dukanya atas kematian Jen dan mulai membicarakan rencana masa depan mereka. Jadi singkatnya, pasutri itu ingin koloni dihuni oleh keturunan murni dan Kai masuk ke dalam kriteria itu, sehingga berharap Kai bersedia melahirkan anak. Koloni lain biasanya menggunakan chip pada embrio yang dibuahi, tapi mereka tidak menyetujui metode seperti itu. Tiba-tiba saja 17 mengalami muntah, sehingga seketika tim ilmuwan hadir di ruangan. Mereka melihat ruam mulai muncul di leher 17 dan menyimpulkan bahwa hormon pertumbuhan eksperimental yang disuntikan ke daginglah penyebabnya. Tim ilmuwan sebenarnya sedang mengembangkan obat khusus dan langsung menyuntikkannya ke tubuh Mickey. Tapi efeknya, Mickey 17 malah semakin lemah dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Kenneth berpikir akan lebih manusiawi jika penderitaan 17 diakhiri, dan Ylva pun bersiap memindahkan karpet kesayangan karena tak ingin dikotori. Kai merasa marah melihat Mickey diperlakukan seperti itu, tapi Kenneth mengingatkan bahwa Mickey hanyalah eksperimen. Mickey 17 pun memohon untuk kehidupannya dan mengaku merasa lebih baik sehingga Kai membawanya pergi. Di kamar Kai, Mickey 17 melihat beberapa foto yang mengungkap bahwa Kai dan Jen dulu sangat dekat. Kai lalu bertanya pada Mickey seperti apa rasanya mati karena ingin tahu apa yang mungkin dirasakan Jen. Mickey mengakui bahwa itu menakutkan dan dia sangat membencinya. Kai kemudian mencoba mendekati, yang mana membuat Mickey panik dan kabur. Saat tiba di kamarnya, Nasha pun segera mengenali sebagai 17, menandakan bahwa versi 18 sudah lebih dulu memberitahu. Nasha lalu menggunakan lipstiknya untuk memberi tanda pada kedua versi Mickey sambil tertawa seperti orang gila. Kini 18 terlihat lebih ramah dan di saat yang sama 17 melihat ampul kosong yang menandakan bahwa mereka baru saja mengkonsumsi Oxyzofol. Keduanya mulai berdebat, tapi Nasha segera menghentikan dan menyarankan agar mereka berdua berbagi tugas dan makanan. Lalu Nasha pun mengajak baku hantam dalam tanda kutip bertiga yang lagi-lagi mohon maaf ya, mohon maaf. Tiba-tiba saja Kai menerobos masuk ke dalam kamar dan melihat semuanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wanita itu langsung keluar dan Nasha buru-buru mengejar. Para Mickey kemudian menyaksikan televisi yang ternyata hanya tayangan Kenneth sedang berbicara dengan para ilmuwan di acara bincang-bincang yang sangat konyol. 18 melempar minumannya ke layar dan semakin marah ketika 17 menceritakan apa yang terjadi saat makan malam. Segera 18 mengambil pistol milik Nasha dan meninggalkan ruangan berniat menghabisi Kenneth. Sementara itu Nasha berhasil menyusul Kai yang ingin melaporkan soal klon ganda karena itu melanggar hukum. Sebenarnya Kai bisa saja tutup mulut, tapi dia meminta salah satu Mickey sebagai gantinya. Nasha segera naik pitam menegaskan bahwa Mickey bukan mainan yang bisa dibagi-bagi begitu saja. Perdebatan pun terhenti saat 18 berlari melewati mereka disusul oleh 17 yang memperingatkan bahwa 18 membawa pistol. Di ruang pertemuan, sebuah mesin laser sedang membelah batu besar untuk menunjukkan materi yang disebut permata hitam. 18 menyelinap ke tengah-tengah kerumunan dan bersiap menembak, namun langsung digagalkan oleh salah satu penggemar Kenneth. Di saat yang sama, seekor creeper keluar dari batu dan semua orang langsung panik. Orang-orang berlarian, sementara Kenneth naik ke atas meja, berteriak memberi perintah tentang sterilisasi dan menangkap makhluk itu hidup-hidup. Para ilmuwan mengenakan hazmat dan mulai mengejar creeper, tapi tidak berhasil menangkapnya.
Kenneth lalu melihat 17 masuk ke ruangan dan menyuruhnya ikut menangkap. Saat Creeper berhenti bergerak, 17 mencoba mengulangi suara-suara Creeper yang pernah didengarnya dan Dorothy melihatnya. Sementara itu 18 berhasil meraih kembali pistol dan menembak, namun langsung diterjang oleh 17 dan Nasha, sehingga pelurunya hanya menggores pipi Kenneth, mengenai batu hitam dan menciptakan lubang besar. Saat Kenneth marah karena klon ganda, seekor Creeper lain muncul dan langsung menempel di wajah Kenneth. Kai dan para penjaga lainnya segera menembaki makhluk itu, hingga yang tersisa hanya serpihan daging, sementara Creeper yang pertama berhasil ditangkap oleh para ilmuwan. Mereka tidak menyadari bahwa tangisan bayi Creeper terdengar hingga ke induk besarnya yang ada di dalam celah. Symbol of arrested. Beberapa menit kemudian, Nasha dan para Mickey dikurung di dalam kandang. Mereka pun mulai berdebat soal Creeper, dan 17 menceritakan apa yang terjadi di dalam celah, bahwa Creeper-Creeper itu jijik pada 17. Namun Nasha berpikir, mungkin saja makhluk itu menyelamatkan 17 dan bahkan mengantarnya keluar dari celah. Tiba-tiba, sebuah tas dilempar dan mengenai kepala penjaga yang sedang tidur. Ternyata itu Timo yang sedang masuk dengan mudah karena si penjaga adalah salah satu kliennya. Timo menunjukkan surat yang ditempel di pintu ruangannya berisi kabar bahwa anak buah Darius telah mengikuti mereka sampai keluar angkasa. Darius bersedia melupakan hutang jika Timo mengirim video sadis, jadi si sahabat brengsek ini memutuskan akan memotong-motong 17 dengan gergaji mesin. Saat penjaga sedang menyiapkan kamera, Timo menangis dan memohon pada 17 untuk menyerah karena walau bagaimanapun 17 pada akhirnya akan berakhir juga. Karena Nasha mengejek drama itu, Timo pun berhenti memohon dan menyuruh penjaga untuk menyetrum 17. 18 berkata, Timo seharusnya mengambil dirinya saja karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga tidak mudah mati. Tapi sebagai gantinya, Timo harus membagikan oksizofol dulu. Saat penjaga mendekat untuk memberikan, 18 langsung menyerang dan di saat yang sama, Nasha merebut kunci dan senjatanya untuk menyetrum Timo hingga tumbang. Mereka kemudian bersiap untuk menghabisi Timo, namun di saat yang sama, Zeke datang dan semua pun kembali ditangkap. Saat mereka digiring ke koridor, 17 menyadari bahwa selama ini Nasha selalu melindunginya. Seperti pada suatu momen, wanita itu meminta Hazmat agar bisa menemani Mickey dalam eksperimen beracun. Saat mencapai jendela utama, mereka terkejut melihat seluruh Creeper kini mengelilingi kapal. Para ilmuwan sedang memindahkan bayi Creeper yang menangis, dan saat Dorothy melihat 17, dia menirukan suara Creeper yang kemudian diulangi 17. Dorothy mengira itu adalah bahasa dan berpikir mungkin bisa mengembangkan alat translate untuk itu. Semua orang lalu dibawa ke ruang daur ulang, di mana Yilva memotong ekor bayi Creeper hanya untuk dijadikan bahan saus baru. Kenneth kemudian menggunakan batang logam panas untuk menandai pipi 18 agar mudah dibedakan. Kemudian ia menyuruh ilmuwan menghapus seluruh cadangan memori dari kotak penyimpanan. Saat Kenneth mulai mengeluh soal para Creeper yang disebut sebagai alien, Nasha menanggapi bahwa Creeper adalah makhluk asli di sana dan manusialah yang sebenarnya alien, dan mengungkap bahwa makhluk-makhluk itu telah menyelamatkan Mickey. Tapi Kenneth malah tertawa dan berkata mereka tak akan memakan Mickey karena Mickey adalah sampah. Keep his head still. Dorothy juga ikut bicara, menjelaskan timnya sedang mengembangkan alat penerjemah. Tiba-tiba bayi Creeper meludahi Kenneth yang membalas dengan melempar batang besi panas, tapi gagal mengenai si bayi. Kenneth mulai berteriak tentang segala yang tak masuk akal dan Nasha membalas dengan makian. Kenneth yang murka menggantung bayi itu di atas lubang daur ulang dan melempar ujung tali satunya ke Nasha, memaksa wanita itu menangkap dengan gigi jika ingin menyelamatkan bayi Creeper itu. 2, 1.
Zeke memerintahkan salah satu anak buahnya untuk merekam semua lewat kamera tersembunyi di kacamatanya. Kenneth menyatakan ingin memusnahkan semua creeper dengan gas, tapi Ylva punya ide yang lebih baik. Bahan peledak dipasang di tubuh para Mickey, dan Kenneth diberikan 2 tombol untuk meledakkannya kapan saja. Ylva juga memerintahkan mereka untuk memotong sebanyak mungkin ekor creeper, dan Mickey manapun yang berhasil mengumpulkan 100 potongan ekor, maka akan jadi pemenang dan dibiarkan hidup. Sebaliknya, yang kalah akan dieksekusi. Saat 2 Mickey berjalan keluar, 17 mengatakan ini semua seperti hukuman atas kecelakaan mobil di masa lalu. Tapi 18 berpendapat bahwa mobil itu memang rusak sejak awal dan tombol yang ditekan hanyalah kebetulan. Mereka tidak bisa menyalahkan diri atas kematian sang ibu. Dorothy menghampiri di pintu keluar dan memberikan prototipe alat penerjemah. 2 Mickey kemudian mencari induk creeper di tengah kerumunan, dan saat bertemu, makhluk itu kini bisa memahami Mickey. Mickey. Induk creeper tahu nama dan mengatakan bahwa telah menyelamatkan Mickey, tapi manusia malah membalas dengan menghabisi anaknya. Jika creeper bayi yang ditangkap bernama Loco mati seperti Zoko, maka bersiaplah untuk pemusnahan. Sebagai bukti, induk itu mulai melolong yang diikuti oleh semua anak-anaknya. Para Mickey menutup telinga, tapi sang induk creeper mengatakan itu percuma karena dalam hitungan menit suara lolongan akan meledakkan kepala semua manusia. Di kapal, Kenneth dan Ylva panik saat melihat para Mickey mulai berkomunikasi dengan creeper. Tiba-tiba, 17 berlari ke arah kamera dan membentuk simbol C3 dengan jari. Simbol yang dikenali Nasha yang berarti bawa bayi. Ylva dan perwakilan gereja menganggap itu omong kosong dan mengatakan seharusnya sebagai pemimpin, Kenneth yang berbicara dengan spesies penghuni planet itu. Saat Kenneth bersiap tampil epik, 17 berjanji kepada induk bahwa Nasha akan membawa bayinya, tapi si induk bilang itu saja belum cukup karena manusia menghabisi Zoko. Jadi manusia harus membayar dengan 1 nyawa. 3 kendaraan yang dipimpin Kenneth mulai keluar dari kapal. Sementara itu, Nasha melakukan sesuatu yang epik sampai akhirnya mengancam akan mematahkan leher Ylva dengan kakinya. Zeke mengambil tali dan Nasha mengatakan dia akan melepaskan Ylva jika diizinkan membawa bayi ke induknya. Saat Zeke hendak menyerahkan tali, Ylva malah memotong pergelangan tangan Zeke dan membuat tali terlepas. Tapi Nasha lagi-lagi beraksi dengan epik untuk menangkap tepat waktu. Ylva ingin Nasha ditangkap, dan di saat yang sama, Zeke mengumumkan bahwa Kenneth dan Ylva telah menyalahgunakan kekuasaan, jadi kasus ini akan dibawa ke komite. Melihat kendaraan mendekat, anak-anak creeper segera berlari menutupi induk mereka dan membuat tumpukan di mana-mana sebagai pengalihan. Kini penjaga tidak tahu harus menembak ke arah mana. Kenneth memilih salah satu secara acak, namun tiba-tiba 18 muncul di hadapan dan pendeta mendorong prajurit agar menembakkan roket ke udara. Jika tidak, peledak yang ada di tubuh 18 akan aktif dan menghabisi mereka semua. Camera! Make sure you get the bloody guts! Kemudian Kenneth melepaskan tembakan, tapi peluru malah mengenai kamera, memberi kesempatan 18 untuk melompat ke arahnya. Saat Nasha datang membawa bayi, 18 mengumumkan bahwa ia akan memberikan 1 nyawa yang diminta si induk. 18 sempat ragu sejenak dan Kenneth memanipulasi dengan rasa takut akan kematian, tapi pada akhirnya 18 tetap menekan tombol. Ledakan pun terjadi, membuat dirinya dan Kenneth tewas, dan para creeper pun akhirnya pergi dengan damai. Setelah semuanya berakhir, seluruh kru di penjara. Ylva kehilangan kewarasannya dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Lalu di sanalah dia mengakhiri segalanya. Timo bertemu lagi dengan anak buah Darius dan langsung bergulat dengan brutal, lalu melemparnya ke dalam lubang daur ulang. Tapi meskipun telah membunuh, Timo dibebaskan karena mengaku membela diri dengan penuh drama.
Kemudian ditampilkan persidangan sisa kru yang jadi kacau karena hukum dan politik. Jadi setelah keluar dari penjara, Nasha mencalonkan diri untuk posisi komite dengan harapan bisa mengubah sistem dari dalam. Sementara itu, Dorothy berhasil menyelesaikan alat penerjemah dan kini Mickey jadi sering mengobrol dengan Creeper. Terungkap bahwa lolongan itu sebenarnya hanya bunyi biasa dan tidak berbahaya bagi manusia. Ya, ternyata bukan hanya manusia yang suka menggertak. 6 bulan kemudian, Mickey melihat seseorang di dekat mesin printer dan menyadari bahwa Ylva sedang mencetak Kenneth yang baru. Mickey menegur Ylva karena seharusnya wanita itu sudah tiada, tapi Ylva menawarkan tangannya yang berdarah untuk disentuh. Berbeda dengan kenangan sang ibu, kini Mickey tidak merasa takut lagi dan memaki Ylva, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Film pun ditutup dengan menampilkan Mickey yang terbangun di tengah orang-orang yang menyaksikan pidato Nasha sebagai pemimpin komite yang baru. Ketika Nasha mengumumkan program Expendable ditutup, Mickey menekan sebuah tombol yang menghancurkan mesin printer itu. Mampukah manusia membangun koloni mereka di planet itu dan menjalani hari sebagai manusia yang lebih baik? Dan tamat. Film ini mengangkat konsep menarik seputar cloning manusia dalam konteks kolonisasi planet baru. Tokoh utamanya adalah seorang expendable, sebutan bagi klon kelas pekerja yang dikirim untuk menjalankan misi-misi berbahaya karena mereka bisa dicetak ulang setelah mati. Masalah mulai muncul ketika Mickey 18, versi terbaru dari karakter utama, dicetak sebelum Mickey 17 mengalami kematian, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Program Expendable menjadi inti dari film dengan seluruh alur berpusat pada praktik menggandakan Mickey setiap kali ia meninggal. Dalam dunia film ini, program Expendable sangat kontroversial. Di bumi sendiri sudah dinyatakan ilegal. Bahkan di Niflheim, banyak kolonis yang memandang rendah Mickey karena ia memilih bergabung dalam program Expendable. Sebaliknya, Kenneth melihat program ini sebagai sesuatu yang penting. Mickey dikirim ke berbagai misi berbahaya dan menjadi objek dari berbagai eksperimen tanpa rasa keberatan karena ia bisa selalu dicetak ulang. Namun, setelah Kenneth tewas, Nasha naik ke posisi politik yang berpengaruh di Niflheim. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nasha dan Mickey untuk mengakhiri program Expendable sepenuhnya. Dalam sebuah upacara simbolis, Mickey diberi kehormatan untuk menghancurkan satu-satunya mesin pencetak Expendable milik koloni. Dengan hancurnya mesin tersebut, program Expendable akhirnya dinyatakan ilegal di Niflheim, sama seperti di bumi. Karena 18 telah tewas sesaat sebelum peristiwa ini, maka 17 menjadi satu-satunya versi Mickey yang tersisa. Artinya, ketika suatu saat nanti 17 mati, kematiannya akan menjadi permanen, tidak akan ada lagi pengganti. Keputusan ini menjadi penutup yang mengandung makna mendalam, menekankan kembali nilai kehidupan, hak untuk hidup tanpa dieksploitasi, dan kebebasan menentukan nasib sendiri. Oke, bagian penutup film ini berlangsung dalam ketegangan tinggi, berpusat pada situasi genting antara para kolonis manusia di Niflheim dan makhluk asli planet tersebut, para Creepers. Konflik memuncak ketika Kenneth mencuri bayi Creeper dan berencana untuk memusnahkan seluruh spesies mereka sekaligus, tepat saat para Creeper mengepung markas manusia. 17 dan 18 dikirim keluar untuk bernegosiasi, dan dari sanalah mereka mengetahui bahwa para Creeper mengklaim memiliki kemampuan untuk memancarkan frekuensi tertentu yang bisa membunuh seluruh umat manusia. Mereka akan mengancam akan mengaktifkan frekuensi itu jika bayi mereka tidak dikembalikan. Namun, setelah Kenneth tewas dan program Expendable resmi dihentikan, Mickey 17 mendapat kesempatan lain untuk berbicara langsung dengan para Creeper. Kali ini mereka mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ancaman frekuensi pembunuh itu sebenarnya hanyalah gertakan. Kenyataannya, para Creeper tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan umat manusia. Mereka jauh lebih damai dan tidak seberbahaya yang dipikirkan. Meski begitu, kebohongan itu terbukti menjadi satu-satunya cara bagi mereka untuk menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Mereka harus menciptakan ketakutan agar manusia tidak melanjutkan tindakan agresif. Pada akhirnya, ini menjadi cerminan bagaimana makhluk yang dianggap lemah bisa menggunakan kecerdikan dan diplomasi untuk bertahan hidup dalam menghadapi dominasi kekuatan asing yang lebih besar. Keputusan Mickey untuk mempercayai mereka dan mengembalikan bayi Creeper menunjukkan bahwa kepercayaan dan empati masih bisa menjadi solusi dalam situasi paling tegang sekalipun.
Begitu tiba di Niflheim, tujuan Kenneth sangat jelas, menjadikan planet itu sepenuhnya milik manusia. Baginya, keberadaan Creepers adalah ancaman terhadap kekuasaan absolut yang ingin ia miliki. Karena itu, ia merancang rencana untuk memusnahkan seluruh spesies Creeper agar tak ada satupun makhluk non-manusia yang menghalangi visinya untuk menjadi penguasa tunggal di planet baru tersebut. Di balik sikap santainya, Kenneth adalah representasi dari kolonialisme ekstrim, menginvasi dunia asing, mengklaimnya sebagai milik sendiri, dan mencoba menghapus eksistensi penghuni aslinya demi kepentingan kekuasaan dan ego pribadi. Namun pada akhirnya, kesombongan dan kebrutalan Kenneth menjadi penyebab kejatuhannya sendiri. Meskipun adegan ini hanya mimpi, saya pikir penonton tidak langsung menyadari saat itu terjadi, sehingga menciptakan ketegangan dan kebingungan yang efektif. Mimpi tersebut mencerminkan ketakutan terdalam Mickey bahwa meskipun Kenneth telah tiada, sosok seperti dirinya bisa muncul kembali kapan saja. Mickey tahu bahwa ancaman bukan hanya dari satu orang, melainkan dari ideologi dan sistem yang melahirkannya. Mesin pencetak expendable dalam mimpi itu menjadi simbol dari siklus kekuasaan yang terus berulang, sebuah peringatan bahwa kekuatan otoriter jika tidak diwaspadai maka bangkit lagi dalam bentuk baru. Dan bagi Mickey, perjuangan belum usai. Dia menyadari bahwa untuk benar-benar menjaga Niflheim tetap merdeka dan adil, ia harus terus terjaga agar mimpi buruk itu tak menjadi kenyataan. Buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari novel karya Edward Ashton, dan meskipun tidak semua penonton menyadarinya, buku tersebut sebenarnya memiliki sequel. Ashton menulis lanjutan ceritanya lewat novel Antimatter Blues yang terbit pada tahun 2023 yang berlatar 2 tahun setelah peristiwa dalam film. Dalam novel itu, Mickey mengetahui bahwa sebuah peledak tersembunyi di Niflheim dan ia harus menemukannya demi mengisi ulang sumber daya koloni sambil tetap menjaga agar hubungan damai dengan para Creeper tidak pecah menjadi konflik. Meskipun ada materi cerita lanjutan yang jelas, kemungkinan film ini akan memiliki sequel bisa dibilang kecil. Sang sutradara dikenal jarang, bahkan hampir tidak pernah membuat sequel dari karya-karyanya. Tentu saja peluang tetap ada, apalagi mengingat akhir yang terbuka dan dunia fiksi ilmiahnya yang masih bisa dieksplorasi lebih jauh. Namun secara realistis, proyek lanjutan ini hanya mungkin terjadi jika film ini meraih kesuksesan besar secara finansial dan mendapat sambutan hangat dari penonton global. Sama seperti film The Host, Snowpiercer, dan lain-lain, film ini juga dipenuhi dengan kritik sosial seputar kelas, kekuasaan, politik, dan kapitalisme. Program expendable dalam film ini jelas dimaksudkan sebagai cerminan bagaimana para pekerja di dunia nyata sering dianggap mudah diganti. Sikap koloni Niflheim terhadap Mickey mencerminkan bagaimana para atasan sering memperlakukan bawahannya dengan dingin dan tanpa empati. Tokoh Kenneth juga tampak terinspirasi dari figur-figur politik dunia nyata. Retorika dan ambisinya yang ekstrim tidak terasa asing jika dibandingkan dengan pandangan beberapa ideologi politik di dunia sekarang, meskipun film ini dibungkus dalam latar fiksi ilmiah. Walaupun bernuansa komedi, film ini menyimpan banyak lapisan makna yang bisa dikupas lebih dalam jika diperhatikan dengan seksama. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!